Nomor 38. Hei, kenapa kamu mukul orang? Maaf ya, aku tidak tahu kamu perempuan. Aku juga tidak tahu hari ini datang untuk hal yang tidak penting. Salah paham, salah paham. Masakan mapo tofu kamu pedas dan ada rasa mati rasa. Mati rasa ada manisnya. Apa kamu tambahkan herbal dan kulit jeruk? Kalau sesederhana itu aku tidak akan berani datang ujian. Dangkal, oh kamu memang berani. Percaya diri dan punya karakter. Aku putuskan untuk meminta kamu jadi koki utama di restoran Babao. Kamu bisa memutuskan sendiri. Kita baru saja diusir oleh wanita tua itu. Haha, gaya bicara kamu sama pedasnya dengan masakan kamu. Aku tahu aku tidak salah pilih orang. Tapi aku tidak ingin salah pilih bos. Permintaan aku tinggi loh. Aku pasti bisa memenuhi permintaan kamu. Belum kenalkan Liang Xiao Xiao. Oh, Nona Liang di sini memang agak dingin. Pulang saja, kita bicara pelan-pelan. sungguh tidak masuk akal. Ayo masuk-masuk, hehehe. Ibu-ibu, aku sudah pulang. Hahaha, ayo aku perkenalkan. Ini adalah Nona Liang Xiao Xiao. Hei. Ini ibu keduaku, panggil Nyonya Besar. Nyonya kedua, Nyonya Besar. Nyonya kedua Hehe, duduk saja, haha. Dongguan tidak menyangka kamu tidak berbakti. Ibu, aku selalu berbakti pada ibu. Kenapa ibu bilang begitu? Ibu tahu aku tidak suka membicarakan pesta 1000 tangan. Kenapa kamu minta Shuiyu buat mapo tofu? Mengundang koki pedas untuk apa ya, tidak berbakti? Kakak ini Dongguan. Selalu patuh kan? Sekarang yang terbaik. Apapun kita bicarakan jelas. Jadi Dongguan tidak akan sembarangan lagi. Ah, ibu. Bagaimana mungkin aku tidak berbakti pada ibu? Aku melakukan ini bukan untuk diri sendiri. Sebenarnya aku melakukannya untuk ayahku. Oh, sekarang kamu pakai ayahmu untuk tekan aku ya? Tidak. Ayahmu sudah tiada di sini, yang paling senior adalah aku. Kalau kamu tidak patuh, aku akan menghukummu dengan aturan keluarga. Ya. Kamu harus fokus mengurus bisnis restoran 8 keberuntungan. Pasti. Jangan pernah lagi membicarakan tentang pesta 1000 tangan. Ibu seorang wanita biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan ayahmu? Ah, ibu. Nona Liang, kamu mau pergi? Aku tidak mau pergi. Tapi ada beberapa hal yang ingin kusampaikan. Duduk dulu, duduk. Dari nada bicara Nyonya Dai, sepertinya dia adalah orang dari dunia persilatan, seorang wanita pemberani. Kamu lumayan bisa melihat. Barusan aku dengar semua karyawan memanggilnya bos. Benarkah? Ya, aku serahkan semuanya padanya. Sudah berapa lama? 5 tahun. Menurut aturan dunia persilatan, Dai Dongguan adalah yang memimpin. Kamu sudah pensiun. Semua urusan besar kecil harus ditangani oleh Dai Dongguan. Kamu tidak berhak ikut campur. Kamu berani menasihatiku. Benar-benar tidak tahu diri. Takut kami tidak mengundangmu. Aku sama sekali tidak peduli dengan pekerjaan kalian. Tapi aku ini orangnya aneh. Kalau ada yang tidak kusuka pasti akan kusampaikan. Kamu biarkan dia memimpin, tapi tidak membiarkannya mengambil keputusan. Ini aturan apa? Hahaha, keledai sudah banyak kulihat. Tapi belum pernah melihat yang seberani kamu. Dongguan. Bilang sesuatu. Ah ya. Lihatlah kakak sampai gemetaran. Sungguh keterlaluan. Begini saja untuk sementara. Anggap saja aku sebagai orang luar. Aku juga bisa melihat dengan lebih jelas. Apa yang salah dengan itu? Jangan marah. Jangan marah-marah. Kalau kata-kata Nona Liang tadi, dengarkan baik-baik. Renungkan sekali lagi. Kayaknya masuk akal juga. Kamu anak nakal ini, aku nggak bakal urusin kamu lagi. Hei Bu. Kakak bilang jangan marah Bu. Kakak, kamu marah ya? Kakak. Kamu beneran mau biarin si cerewet itu tinggal? Ahahaha. Ada karakter apa? Kayak aku dulu Tolong perwakilan Guangdong memperkenalkan hidangan mereka. Tuan Mingyue Lou menghidangkan sarang burung emas dan perak. Wah, sungguh megah. Tuan, saya Xiushan dari Baiyuju. Hidangan ini adalah Haisam Fulu. Menggunakan Haisam Liao kualitas terbaik. Sungguh penuh makna keberuntungan. Hahaha. Tuan, hidangan ini
adalah sayap naga dan phoenix dari Zexian Law. Lebih megah saya adalah Heming dari Kixing Law, menghidangkan abalon keabadian. Keberuntungan yang baik hehehe. Masih ada satu lagi. Yang terakhir, seharusnya Dai Dongguan dari Babao Law. Tuan kayaknya dia nggak berani datang. Hahaha, kemampuan pas-pasan mana berani tampil. Iya hahaha. Saya Dai Dongguan menghadap gubernur. Dai Dongguan. Saya dengar Babao Law ahli dalam masakan khusus. Nggak ada yang terlalu istimewa. Yang penting adalah membuat tamu puas. Hidangan kami adalah mapo tofu. Hahaha. Kalau saya tidak salah tebak, hidangan ini dibuat dari bahan khusus. Babao Law menghidangkan mapo tofu asli. Pesta seribu rumput adalah pesta kerajaan. Kenapa kamu meremehkannya? Tuan, saya ikut pesta seribu umur. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya. Mana mungkin saya main-main. Tapi mapo tofu terlalu biasa. Saya usulkan kamu ikut dengan hidangan yang lebih mewah. Tuan, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Buat Babao Law membuat hidangan mewah dan indah tidak sulit. Tapi semua peserta pesta adalah orang tua. Mayoritas sudah ompong dan indera perasa menurun. Jadi tahu lembut dengan rasa pedas dan gurih. Paling cocok untuk orang tua makan. Apa yang kamu katakan juga ada benarnya. Tapi mapo tahu tetap terlalu sederhana. Tuan rakyat jelata ini punya keyakinan. Mapo tahu akan lebih baik dari 4 hidangan lainnya. Lebih istimewa kalau kamu bersikeras begitu. Aku juga tidak akan memaksa. Rakyat jelata ini pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tidak akan mengecewakan Tuan. Di sini bilang tahu masih perlu diperbaiki. Di sana sudah berani bicara besar di depan gubernur. Kenapa kamu tidak punya rasa pertimbangan? Jangan langsung marah dong. Kamu tidak tahu bagaimana situasinya waktu itu aku terpaksa. Harus bilang begitu. Ternyata masakan andalanmu adalah pura-pura hebat. Bekerja sama denganmu benar-benar mengecewakan. Katanya mau membuat nama ayahmu terkenal. Menurutku malah akan terkenal karena hal buruk. Aku tidak takut. Aku sudah bilang namamu ke gubernur. Kalau ada apa-apa kamu juga tidak bisa lari. Hei, aku cuma kerja sini. Sudahlah, kalau tidak mau ikut mati cepatlah bekerja. Ayo jangan marahi aku terus, cepatlah. Bagaimana pedasnya bikin mati ya? Tahunya tua dan kasar. Aku sudah bilang minyaknya jangan terlalu panas. Aku pikir piring yang tadi sudah tidak enak. Ternyata piring ini lebih tidak enak lagi. Bagaimana kamu masaknya? Kamu yang hebat, kamu sendiri yang masak. Kalau aku tidak takut api, aku sudah masak sendiri. Tidak perlu kamu. Ini juga salahku sendiri. Begitu lihat api langsung pusing. Jangan ngaco, penyakit apa itu? Aku tidak pernah dengar. Kalau diceritakan ceritanya panjang. 20 tahun yang lalu. Waktu itu ayahku Dai Babao adalah koki yang mewakili Guangdong di pesta ribuan orang tua. Dia masak mapo tahu. Xiao Dongguan, pakai lidah kaisarmu. Coba cicipi mapo tahu ayah ini. Rasanya lidahnya mati rasa. Pedas tapi manis. Dagingnya empuk. Tahunya licin. Aku belum pernah makan yang seenak ini. Benar ya? Aku bawa keluar untuk dimakan. Maka itu sudah selesai. Hahaha, aku berhasil. Aku berhasil. Hahaha. Ayah, kenapa denganmu? Cepat bicara. Tolong, ada orang tidak? Ayah, bagaimana keadaannya? Ayah, cepat jawab aku. Kemudian ada orang yang menyelamatkan kami berdua.
Tapi ayahku tidak bisa diselamatkan. Sejak itu aku sangat takut api. Setiap melihat api aku teringat ayahku yang terbakar. Mendengar ini kamu tidak terharu. Tidak. Aku hanya bekerja di sini, jangan harap aku terharu. Yang paling penting gaji harus tepat waktu. Hidup ini ada lahir pasti ada mati. Kamu tidak hanya pedas. Kamu juga sangat dingin. Tunggu. Aku ingat di dapur ada kulit telur. Tapi tahu tidak ada rasa telur. Sudah 20 tahun lalu. Kamu ingat rasanya hanya dari ingatan. Lidahmu sehebat itu. Aku ingat, pasti bisa ingat. Kalau begitu kamu ingat-ingatlah aku ke toilet. Ini sudah larut masih ada ayam berkokok. Hei, hari sudah pagi. Aku tidur di sini semalaman ini, Xiao Xiao. Padahal tahu aku tidur di sini tidak membangunkan. Sungguh Xiao Xiao, pagi-pagi pergi kemana? Aduh, benar-benar kesal. Perut lapar. Lo, dompetku mana? Xiao Xiao kabur membawa barang. Donggui donggui. Di dompetku ada uang 1000 tael. Harus cari Liang Xiao Xiao itu, aku harus cari si pencuri itu. Harus beri dia pelajaran yang baik. Mari kita cari di sana tahu. Aduh aduh. Sudah takdir dia menyerahkan diri. Cepat katakan kenapa kamu tidak berbuat baik. Ternyata kamu pencuri, kamu curi dompetku, cepat kembalikan. Kamu bilang apa, kamu lepaskan, kenapa kamu tuduh aku? Aku tuduh kamu. Aku juga melakukannya untukmu. Untukku tadi malam aku tiba-tiba ingat. Bagaimana kalau kita coba bikin tahu pakai protein? Aku panik dan tidak ingin membangunkanmu. Jadi aku ambil uangmu untuk mencoba bikin tahu. Kamu ambil 1000 tael uangku untuk coba bikin tahu. Siapa yang percaya omong kosongmu? Coba bikin tahu hanya pakai 10 tael sisanya. Jangan bilang kamu pakai sisanya untuk coba bikin susu kedelai. Semuanya ada di sini. Aku tidak tidur semalaman demi kamu. Sekarang kamu malah bilang aku mencuri uang. Kamu keterlaluan, Dai Dongguan. Benar-benar hanya pakai 10 tael. Benar-benar lembut.